Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberkati kita kemudahan, kelapangan dan kesempatan untuk bersilaturahim dan thalabul ilmi yang insya Allah akan menjadi wasilah untuk mendapatkan rezeki yang luas, umur yang dipanjangkan, dosa yang diampuni, kesalahan yang ditutupi, serta kemudahan dalam menempuh jalan menuju surga yang dijanjikan olehnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tema kita pada siang menjelang sore hari ini adalah Rajab yang disucikan. Di antara 4 bulan suci, Rajab termasuk salah satunya. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Az-zamanu, zaman itu, waktu itu, qadistadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Berputar, beredar, itu keadaannya, beredarnya itu dimulai pada hari Dia Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi waktu itu oleh Allah diedarkan, diputarkan. Seperti atau pada saat dimulainya itu pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Karena hari itu erat kaitannya dengan matahari. Hari itu erat kaitannya dengan bulan. Hari itu erat kaitannya dengan tahun. Gitu. Satu hari 24 jam. Satu bulan 30 hari kurang 2 hari atau kurang 1 hari. Sedangkan 1 tahun 12 bulan atau 365 hari 1/4 hari. Jadi 345 hari 6 jam. Itu 1 tahunnya. 1 hari itu berputarnya bumi pada porosnya. 1 kali berputar 24 jam. 1 bulan itu adalah bulan mengelilingi bumi. 1 kali mengelilingi bumi itu 1 bulan. Sedangkan 1 tahun adalah 365 hari 6 jam. 1 kali bumi mengelilingi matahari. Jadi kalau tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada bumi, tidak ada hari, tidak ada bulan, tidak ada tahun. Makanya 1 tahun itu atau zaman itu, waktu itu untuk penduduk bumi itu berputar terus. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kemudian masih sunatullah, itu hukum Allah, ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. As-sanah 1 tahun itu ithna asyara syahr, 12 bulan. Jadi sebenarnya tidak ada bulan ke-13. Kecuali kalau dikaitkan dengan gajian, THR, bonus. Bahkan kemarin ada bulan ke-14. Ada. Tapi aslinya aslinya berapa? 12 bulan itu aslinya.
Nah minha di antara yang 12 bulan itu arbaatun hurum. Ada 4 bulan suci. Ya. Ada bulan haram. Ya. Bulan haram itu dalam 12 bulan ada 4. Ya. Salah satu 3 bulan itu mutawaliyat. Disebutkan secara berurutan. Disebutkan secara beriringan. Pertama Zulqa'dah. Yang kedua Zulhijjah. Yang ketiga Muharram. Ya. Jadi bulan ke-11, bulan ke-12, bulan ke-1 berurutan. Ya. Itu Zulhijjah, ya. Orang menyebutnya bulan haji. Tapi juga ada yang menyebutnya bulan Rayagung. Rayagung itu raya besar, gung agung. Padahal ya bulan haji itu Zulhijjah itu bukan bulan Rayagung, tapi bulan suci, bulan haram. Sama dengan Zulqa'dah, sama dengan Muharram. Ya. Itu disebut secara berurutan atau beriringan. Wa Rajab, sementara Rajab itu mudhar. Alladzi baina Jumadil Tsani, Jumadil Akhir wa Sya'ban. Ya. Itu terletaknya di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Ya. Tersendiri, terpisah. Itu diapit oleh 2 bulan yang disebut Jumadil Tsani atau Jumadil Akhir dan kemudian bulan Sya'ban. Sya'ban itu bulan keberapa? Bu? Bulan ke-8. Kalau Rajab bulan keberapa? Bulan ke-7. Kalau Ramadan bulan ke-9. Syawal? Ya? Kalau Safar? Bulan kedua. Kalau Agustus? Pasti hafal. Pasti. Padahal bulan Rajab itu termasuk bulan-bulan yang lain wajib dihafal. Lengkap dengan tanggalnya. Karena itu bulan Islam. Jadi aneh, orang Islam nggak hafal bulan Islam. Ya. Itu ada satu tempat, Bu. Ya. Itu perempuannya itu dari rumah ke sungai itu, maaf, cuman pakai kutang doang. Ya. Dia Islam. Ya, ketika ditanya sholat nggak sholat, kenapa? Ya, nggak punya mukena katanya. Jadi boro-boro mukena, baju aja nggak punya. Ya. Udah gitu ketika ditanya siapa nabinya nggak tahu, tapi ngaku Islam nggak tahu nabi, nggak tahu nabi. Itu. Ada tukang bubur ayam udah tua sekitar 60 tahun lebih lah, mau 70 tahun itu. Dia kalau ngeramal jago, Bu, ngeramal jago. Ya. Tapi nyamperin, mendekat saya. Jangan, katanya, ada apa? Itu Umar bin Khattab nabi keberapa katanya. Nah, berdasarkan Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Surat At-Taubah ayat berapa? Surat berapa? 9. Surat 9. Itu ada 3 cara mensucikan bulan Rajab dan bulan-bulan suci lainnya. Karena bulan suci wajib disucikan. Ya, gitu. Kalau bulan diberkati wajib kita dapatkan keberkahannya. Apa bulan yang diberkati, Bu? Bulan Ramadan. Ya. Jadi bulan Ramadan tuh ya itu kan bulan yang penuh berkah. Kenapa? Karena diperintahkan saum. Saum itu untuk Allah, saum itu milik Allah. Selain saum itu untuk yang saumnya, untuk yang beramalnya. Ya. Sedangkan saum itu milik Allah dan untuk Allah. Makanya kata Allah, wa ana ajazibi, aku yang akan langsung membalasnya. Jadi dari segi pahala bulan Ramadan itu keberkahannya luar biasa. Sedangkan bulan Rajab dan bulan-bulan suci lainnya
itu adalah disebut bulan suci dan wajib disucikan. Ya. Bagaimana cara mensucikannya? Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36. Yang pertama apa? Tidak melakukan kezaliman. Ya. Ya. Bukan berarti di bulan lain tidak boleh, tapi di bulan suci berarti mengotori kesucian bulan Ramadan. Jadi dosanya lebih besar. Berbuat dolim di bulan lain dengan berbuat dolim di bulan suci, dosanya lebih besar di bulan suci. Karena sama dengan mengotori kesucian bulan itu. Makanya fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu mendolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Maksudnya menjauhi dan meninggalkan dosa atau maksiat. Ya. Jadi kalau ngomongin orang lain di luar bulan suci, dosa. Tapi kalau di bulan suci, dosa banget. Dosa banget. Iya. Kalau di luar bulan suci tidak ngaji, dosa. Kalau di bulan suci tidak ngaji, dosa banget. Ya. Karena nanti ngaji itu termasuk ibadah. Ya. Ngaji itu termasuk amal soleh. Dan tidak hanya ya tidak boleh melakukan kedzaliman, tapi juga ya itu diperintahkan untuk beribadah dan beramal soleh. Yang kedua, memerangi orang musyrik, Bu. Ya. Kalau sekarang nggak punya kekuatan ya, Bu. Umat Islam itu nggak punya tentara, ya, Bu. Jangankan tentara, Hansip aja nggak punya umat Islam. Ya. Makanya walaupun dibully, digimanain, nggak bisa apa-apa ya, ya. Ulamanya dikriminalisasi, nggak bisa apa-apa. Ya. Karena nggak punya kekuatan. Tapi di sini malah diperintah wa qatilul musyrikina. Ya, ya, kafah. Dan kalian harus perangi orang musyrik itu semuanya. Kama yuqatilunakum kafah. Sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Ya. Jadi sadar tidak sadar umat Islam itu sedang diperangi oleh orang musyrik. Sadar tidak sadar. Baik perang fisik atau perang non fisik. Ya. Coba kita sering dapat video ya umat Islam diginiin, digituin. Ya kita cuma bisa ngelus dada, nggak bisa apa-apa ya. Ya. Kadang-kadang kita kesel, jengkel. Ya gitu. Tahu tapi nggak bisa apa-apa. Ya. Kenapa? Karena tidak punya kekuatan. Ya. Kalau dulu ada yang ngaku mau nabi diperangi, Bu. Iya. Ada yang tidak sholat diperangi, ada yang tidak zakat diperangi dulu mah. Ya. Kalau sekarang anak sendiri nggak sholat nggak diperangi, Bu. Apalagi tetangga yang nggak sholat. Dulu zaman Abu Bakar diperangi, Bu. Karena itu sama dengan ya murtad, Bu. Tidak sholat itu. Tidak zakat, murtad. Apalagi ngaku nabi. Dulu terkenal Musailamah Al-Kadzab. Itu matinya itu dibunuh oleh Wahsy. Ya, yang zaman dia musyrik jadi tentara bayaran. Ya, istri-istri yang suaminya mati di perang Badar. Dibayar untuk membunuh Hamzah. Sampai Hamzah itu terbunuh. Dan dia masuk Islam. Dan untuk menebus kesalahannya, dia berhasil membunuh Musailamah Al-Kadzab di zaman Abu Bakar. Dia mengaku nabi. Ya. Kalau sekarang ngaku nabi nggak diapa-apain ya. Dulu mah dibunuh ngaku nabi itu. Ya. Tapi ayat ini tidak menjelaskan, ya, tidak menyuruh umat Islam tiap ada yang musyrik perangi. Tidak ada yang musyrik perangi, apalagi di bulan suci. Maksudnya apa? Maksudnya kalau di bulan suci itu kan nggak boleh perang, Bu. Di bulan suci itu nggak boleh perang, kecuali kalau diperangi, kecuali kalau diserang. Ya. Jadi umat Islam itu agama damai, Bu. Nggak pernah memerangi, apalagi sampai membunuh, Bu. Ya. Nah, kecuali kalau apa, Bu? Diperangi atau diserang. Apalagi diperangi dan diseranginya di bulan suci. Maka di bulan suci itu jangan sampai terjadi peperangan. Kecuali kalau diperangi. Makanya kalau orang musyrik memerangi, perangi oleh kalian.
wa qatilul musyrikina kama yuqatilunakum kafah. Wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Artinya apa? Perang itu mengotori kesucian bulan Ramadan. Kecuali bulan Rajab atau bulan, kecuali kalau diperangi, ya. Itu yang kedua, Bu. Yang ketiga, menjalin kebersamaan dengan Allah. Kita tidak cukup puas dekat dengan Allah saja, Bu. Ya. Tapi harus bersama Allah. Bagaimana caranya bersama Allah? Ya. Kita harus dicintai oleh Allah. Bagaimana caranya dicintai oleh Allah? Kita harus melaksanakan bukan yang wajib saja, tapi juga yang sunatnya, Bu. Ya, kalau kita melaksanakan yang wajib, sholat 5 waktu, saum Ramadan, ya, zakat fitrah misalnya, itu cuma dekat dengan Allah. Tapi kalau kita sedekah, zakat, infak, sholat tahajud, sholat duha, saum Senin Kamis, saum apa lagi? Saum Ayyamul Bid, bukan hanya dekat tapi dicintai oleh Allah. Kalau kita sudah dekat dan dicintai Allah, insya Allah kita akan bersama Allah. Dan ternyata orang yang ibadahnya bagus, amal solehnya bagus, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, ya, maka dia akan menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu selalu bersama Allah. Ya, dalam Al-Quran itu ada 3 orang yang selalu bersama Allah. Tolong dicatat ya. Yang pertama adalah orang yang bertakwa, itu bersama Allah. Ya. Ya. Yang kedua, orang yang berbuat baik. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Ya. Berbagi kebaikan berarti menjalin kebersamaan dengan Allah, bukan hanya dekat, bersama Allah. Kalau kita bersama Allah, malaikat bersama kita. Kalau kita bersama Allah, malaikat bersama kita, setan nggak mau dekat dengan kita. Ya. Tapi kalau kita jauh dari Allah, malaikat jauh dari kita jauh dari Allah, malaikat jauh, kita jauh dari Allah, kita jauh dari malaikat, maka yang dekat apa? Setan. Ya, setan. Oleh karena itu, yang pertama apa tadi? Takwa ya, ya, kalau mau bersama Allah. Yang kedua apa? Berbuat baik. Yang ketiga apa? Yang ketiga sabar. Innallaha ma'as sabirin. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Kamu harus berdoa, minta tolong kepada Allah tuh dengan 2 cara. Pertama sabar, kedua sholat. Ya. Karena berdoa kepada Allah tuh, ya, ada yang disegerakan, ada yang ditunda, ya, ada yang disimpan di akhirat. Disimpan di akhirat. Ya Allah, kasih rumah yang bagus, rumah yang besar, gitu ya, Bu ya. Rumah yang enggak rusak-rusak, enggak dapat. Nanti di surga dikasih rumah, Bu. Insya Allah besar, indah dan tidak rusak-rusak. Nah, di dunia rumah semegah apapun, rumah semewah apapun, bisa rusak nggak? Itu yang viral di TV ya, Bu ya. Itu seorang anak ditinggalkan ayah dan ibunya, rumahnya rumah mewah, hancur nggak, Bu? Rusak, akhirnya pada nyumbang. Wah, jadi sekarang jadi mewah lagi, Bu. Iya. Demikian pula dengan diri kita, ya. Jadi yang ada di atas dunia ini, yang ada di atas bumi ini fan. Apa fan itu, Bu? Fan itu fana, rusak. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tidak fana cuma Allah saja, Bu. Ya. Nah, ini dijelaskan, Bu. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ya. Menjalin kebersamaan dengan Allah dengan meningkatkan ketakwaan itu diperintahkan di bulan Rajab, di bulan suci. Nah, secara umum meningkatkan ketakwaan itu dapat dilakukan dengan memperbanyak ibadah. Ya. Jadi ibadah apa saja yang kita lakukan itu untuk meningkatkan ketakwaan. Ya. Tadi mau zakat, infak, sedekah, ya. Berbagi makanan, berbagi kebaikan kepada yang lain, ya. Itu termasuk apa, Bu?
termasuk ibadah, ya, dan bisa menjalin kebersamaan dengan Allah. Karena ternyata ibadah itu bisa menjadikan orang sebagai orang yang bertakwa. Ya ayuhan nas, makanya diperintahkan itu manusia, ya, yang diperintah manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, kalian harus beribadah kepada Rabb kalian, yaitu Allah. Siapa? Allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'alakum tattaqun. Kalau mau takwa ibadah, Bu. Kalau tidak ibadah nggak bakal jadi orang takwa. Kalau tidak jadi orang takwa tidak mungkin bersama Allah, Bu. Kalau mau bersama Allah jadi orang baik, jadi orang sabar, jadi orang takwa. Di antaranya dengan memperbanyak ibadah. Itu yang umum, Bu. Sedangkan secara khusus untuk meningkatkan ketakwaan sehingga bisa bersama dengan Allah dapat dilakukan dengan memperbanyak saum, ya. Insyaallah jamaah Al-Faruq, jamaah Babu Taqwa, jamaah Al-Hidayah itu saum sunatnya rajin-rajin. Iya. Gitu. Saya kalau beli makanan kadang-kala hari Selasa, ya. Hari Selasa juga kalau 13, 14, 15 nggak jadi. Lagi saum. Lagi saum. Ya. Insya Allah, Bu. Ya. Jadi kalau ibadah secara umum bisa membentuk ketakwaan. Perintahnya kepada manusia. Tapi saum perintahnya kepada orang yang beriman, Bu. Lebih khusus lagi, berarti spesial ya, Bu ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Sebentar lagi tanggal 23 Maret, Bu, kita mulai saum. Ya, jadi pemerintah dengan Muhammadiyah insya Allah sama. Ya, jadi tanggal 22 udah mulai sholat tarawih. Ya, gitu. Nanti Umi Lala siapkan imam tarawihnya. Gitu. Tugasnya Umi Lala sama istri saya tuh menyiapkan imam sholat tarawih yang muda-muda. Ya, karena yang tua itu seperti saya suka lupa ini sudah berapa rakaat, ini sujudnya berapa kali, gitu kan. Iya, gitu. Yang muda-muda masih seger gitu, insya Allah. Semangat. Ada Alfat, ada siapa lagi tuh? Ya. Umar, ya. Banyak itu, Bu, insya Allah. Nanti kalau di Babu Taqwa penuh, ibu tinggal ke sini aja. Rata-rata di sini ibu-ibu. Habis tarawih makan-makan. Jadi nanti kalau ada lebih dari buka puasa bawa ke sini. Habis tarawih kita makan bersama atau gitu. Iya, insya Allah, Bu. Iya. Kan kita butuh lahir dan batin ya, Bu. Butuh jasmani dan rohani, ya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, ini untuk meningkatkan ketakwaan. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, telah diwajibkan kepada kalian. Apa? Asyam. Ya, asyam. Ya. Tidak makan, tidak minum, menjaga akhlak mulia. Itu siam, Bu. Tidak makan, tidak minum, menjaga akhlak mulia. Jadi tidak kasar, ya. Tidak jorok, ya, Bu ya. Kemudian tidak bohong, gitu kan. Itu dapat merusak saum. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi saum itu ibadah qadimah. Ibadah qadimah itu ibadah yang sudah diwajibkan sejak dulu. Ya. Nabi Isa itu saum, Bu. Ya. Nabi Musa itu saum. Ya. Hari ini sebenarnya saya mau membahas itu, Bu. Mukjizat dan risalah Nabi Musa. Tapi hilang makalahnya. Saumnya Nabi nggak ada hitungannya dulu ya, Pak? Iya. Sholatnya aja kan 50 kali. 50 kali. Sholatnya umat Nabi Musa dengan umat Nabi Isa itu 50 kali. Jadi sholatnya itu setengah jam sekali, Bu. Jadi ngaji mungkin cuma 10 menit sholat gitu. Masak 10 menit. Setengah jam sekali sholatnya itu. Kalau sekarang sholatnya 24 bagi 5. 5 jam sekali sholatnya, Bu ya. Agak leluasa, Bu. Bisa masak, bisa nyuci, ya. Bisa ngomong cucu kan gitu. Sekarang nggak berat ya. Nanti, tapi tetap aja. Iya. Iya. Kenapa? Emang sudah disebutkan wa innaha lakabiratun. Salat itu berat, Bu.
walaupun cuman 5 kali. Kan Nabi Muhammad SAW disuruh balik lagi menghadap Allah. 5 itu nggak bakal mampu umatmu. Ya. Tapi ternyata Rasul malu, ya. Rasul malu nggak mau balik lagi. Tapi kemudian walaupun 5 kali nilainya sama dengan 50. Jadi oleh-oleh dari Isra Mi'raj itu sholat 5 waktu. Tapi dalam hadis yang sahih walaupun 5 waktu sama dengan 50 waktu. Jadi 1 kali sholat itu nilainya 10. Jadi 5 kali sholat 50. Apalagi ditambah dengan sholat sunat. Luar biasa. Makanya umat Nabi Muhammad SAW itu yang paling dulu nyampe ke pintu surga. Jadi kalau mau dihitung-hitung lebih dari 50 sebenarnya ya. Iya. Benar lebih dari 50 Bu sebenarnya. Coba sholat sunat saja Bu. Itu di buku kecil yang ditulis oleh Dr. Anas Abu Thalib. Itu sholat sunat itu ada 30 Bu. Ada 30 sholat sunat. Ditambah sholat fardu 5. 35 Bu. 35. Ya. Berapa kali Bu? Ya. Kita sholat itu Bu. Di maghrib saja kan apa? Setelah maghrib ya. Kemudian sebelum maghribnya. Sebelum maghrib kan sholat antara adzan dan iqamah. Belum sholat tahiyatul masjidnya. Belum sholat syukrul wudunya. Itu udah berapa kali Bu? Ya, kalau dihitung-hitung. Tapi ada juga yang 5 waktu juga berat Bu. Ya, 5 waktu berat. Kadang-kala subuhnya kagak ada Bu. Habis maghrib tidur. Isya kagak ada yang begitu. Ya. Ya. Jadi la'alakum tatakun sama Bu. Ibadah yang diperintahkan kepada manusia dengan saum yang diperintahkan kepada orang yang beriman. Dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? 21 dan surat Al-Baqarah ayat 183. Ujungnya la'alakum tatakun. Untuk yang bertakwa. Ya. Jadi saum itu ibadah khusus Bu. Ibadah istimewa. Jangan sampai tidak saum. Apalagi tidak saum Ramadan Bu ya. Kalau tidak saum sunat masih mending Bu ya. Tapi kalau tidak saum Ramadan rugi. Rogima anfurojulin katanya. Jatuhnya itu nyungsepnya itu hidungnya dulu Bu. Enak mana Bu? Jatuh jidat dulu dengan hidung dulu Bu. Kan ada yang dimasukin neraka tuh wajahnya dulu Bu. Wajahnya ada Bu. Ya. Ini jatuh nyungsep. Ya, yang kena hidung dulu Bu. Ya. Saya pernah jatuh Bu di daerah itu KBN Bu. Karena digeruduk mau di aspal ya mau dicor itu. Enggak tahu itu pada pelan jatuh. Pok kena sini Bu. Pok. Padahal pakai helm gitu. Kalau enggak pakai helm mungkin kepala dulu. Tuh mau pingsan tapi enggak jadi. Apalagi hidung dulu pes gitu ya. Itu orang yang tidak saum Ramadan. Sama dengan orang ya yang orang tuanya sampai mati nggak pernah berbuat baik kepada orang tua. Ya, ada Bu yang seperti itu. Atau disebut nama Muhammad tapi tidak bersolawat. Itu rogima anfu rojulin. Jatuhnya tuh nyungsep hidungnya dulu. Ya. Kemudian keutamaan bulan Rajab. Sebagai bulan Allah hadisnya palsu. Ya. Sering kita dapat share ya. Ya, tentang keutamaan bulan Rajab. Ternyata hadisnya enggak sahih, hadisnya enggak sehat, hadisnya enggak baik, hadisnya enggak kuat, bahkan hadisnya tuh palsu. Kalau palsu bukan hadis ya. Gitu. Kalau ijazah palsu, ijazah bukan Bu? Ijazah tapi palsu. Ijazah palsu. Ya. Ya. Ini bukan ijazah palsu, hadis palsu. Bahaya mana Bu? Ijazah palsu dengan hadis palsu. Nah ini dari Anas bin Malik. Salah seorang nama sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya. Jadi Rasul pernah bersabda begini. Padahal ini bukan sabda Rasul Bu. Berarti ini hoax Bu. Palsu. Ya. Rajab syahrullah katanya. Rajab itu bulan Allah. Wa Sya'ban. Nah, setelah ini nanti itu syahri bulan aku, bulan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian wa Ramadan, sedangkan Ramadan syahru ummati, bulan umatku. Ya, kelihatan kan, oh hebatnya ya. Rajab bulan Allah, Syaban bulan Rasul, sedangkan apa? Ramadan bulan umat Islam. Ternyata dibohongin. Hadisnya apa? Palsu, Bu. Ini kata Ibnu Qayyim, Bu, dalam Al-Manar Al-Munif, ya. Sedangkan doa minta diberkati, ya itu sering juga di-share, Bu. Ya, ketika masuk bulan Rajab, masuk bulan Syaban, masuk bulan Ramadan, 3 bulan terus di-share, Bu, nggak berhenti-berhenti, Bu. Ya. Dan itu hadisnya apa? Doib. Doib itu di atas palsu, Bu. Ya. Jadi sahih, hasan, doib, palsu, Bu. Palsu itu paling bawah derajatnya, Bu. Ini di bawah hasan, doib, lemah, Bu. Ya. Apa itu? Masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, ia berkata, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab, kalau memasuki bulan Rajab, kala dia berdoa. Apa doanya, Bu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Hadisnya bukan palsu. Hadisnya apa tadi? Dhaif, hadisnya lemah, Bu, ya. Demikian pula tentang hadis-hadis keutamaan saum di bulan Rajab. Ya. Jadi yang menyebutkan keutamaan saum di bulan Rajab, hadisnya itu ada yang tidak ada yang sahih. Semuanya dhaif, lemah, maudhu, palsu atau munkar, ya, tidak ma'ruf, Bu. Tidak dikenal. Tidak bisa diamalkan, Bu. Nanti baca sendiri, Bu. Paling bawah tuh beberapa contoh hadis yang dhaif, hadis yang maudhu, hadis yang munkar, hadis yang lemah, hadis yang palsu, dan hadis yang tidak diakui, ya. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Nah, saum di bulan Rajab jika dikaitkan dengan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan tidak dikerjakan sebulan penuh. Sebab ada hadis kalau mengerjakan saum Ramadan sebulan penuh dapat ini, Bu, ya. Padahal hadisnya ya enggak sahih, Bu. Ya, jadi kita diperintahkan saum bulan Rajab itu tidak sebulan penuh sebagaimana bulan Ramadan dan tidak sebanyak bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban dengan bulan Rajab saum sunatnya banyakan mana? Banyakan Sya'ban. Tapi dalam hadis saum Rajab itu sebulan penuh. Ya, umat Islam diperintahkan saum sebulan penuh itu cuma di bulan Ramadan. Tapi ada, ya, saum yang diperintahkan 2 bulan berturut-turut, Bu. Siapa, Bu? Ya? Kafarat, ya. Iya, karena bercampur dengan istri di siang hari dengan sengaja. Ya. Itu tidak bisa diganti dengan bukan, itu termasuk dosa, ya. Dan cara menebusnya itu, kafaratnya itu dengan saum 2 bulan terus menerus. Kalau batal ulangi lagi, Bu. Kayak minum obat buat kena virus, ya. Ada, ya? Buat paru, ya. Jadi kelewat awal lagi, itu 2 bulan terus-terusan. Kalau tidak mampu ngasih makan 60 orang miskin, ya. Gitu. Nah, ini, Bu, ya. Jadi sekali lagi, hadis-hadis tentang keutamaan saum bulan Rajab itu banyak, Bu. Tapi tidak ada yang sahih. Yang ada dhaif, maudhu, dan munkar. Ya. Ini dalilnya, Bu. Jadi bukan berarti tidak boleh saum di bulan Rajab, boleh. Tapi dengan catatan tidak sebulan penuh. Yang kedua tidak sebanyak bulan Sya'ban. Jadi karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir. Rasul itu kalau saum, ya, sampai kami tidak menyangka dia nggak pernah berbuka. Ya, nggak tahu ketahuan bukanya. Kalau kita kan ketahuan bukanya, ya. Gitu. Di masjid tuh, waduh. Ya, ada yang sesudah qomat masih makan, Bu. Ada itu. Itu mah bukan takjil, Bu, takjil. Kalau takjil tuh cepat, Bu. Kalau takjil qomat masih makan. Itu namanya bukan takjil, Bu, ya. Padahal nanti habis sholat diterusin lagi, Bu.
Nah, kemudian wa yuftiru, dan beliau tuh berbuka hatta naqul la yasum, sampai kami mengatakan dia tidak saum. Ya. Buka tidak saum, saum tidak buka gitu kelihatannya. Padahal enggak sih. Wa ma ra'aitu Rasulullah SAW istakmala siyama syahrin qat ila Ramadan. Jadi tidak pernah kami menemukan Rasulullah saum sebulan penuh sekalipun kecuali di bulan Ramadan. Jadi selain bulan Ramadan Rasul tidak pernah saum sebulan penuh. Berarti hadis yang mengatakan saum Rajab sebulan penuh itu bertentangan dengan hadis ini, Bu. Makanya dikatakan dhaif, lemah. Bertentangan dengan yang lebih kuat. Wa ma ra'aituhu fi syahri aktsar minhu siyaman fi Sya'ban, dan kami tidak menemukan Rasul saum sebanyak saum Sya'ban. Ya. Jadi kalau diurut, yang pertama paling banyak apa? Ramadan, 1 bulan penuh. Yang kedua baru Sya'ban. Selainnya walaupun banyak tidak sebanyak bulan Sya'ban. Termasuk bulan apa? Bulan Rajab. Dan kalau dikaitkan dengan keutamaan khusus, tidak ada keutamaan khusus karena hadisnya tidak ada yang sahih. Dan karena hadis-hadis tentang keutamaan saum di bulan Rajab itu tidak ada yang sahih, tetapi lemah, palsu, maka hukumnya kembali kepada keumuman bulan Rajab sebagai bulan suci dengan melaksanakan saum sunat pada umumnya. Seperti saum apa? Senin Kamis, Ayamul Bid, saum Daud, yang masing-masing mempunyai keistimewaan tersendiri, ya. Gitu. Jadi pakai dalil tadi, Bu. Rasul itu tidak pernah saum sebulan penuh kecuali Ramadan, dan tidak pernah saum sebanyak bulan Sya'ban. Ya, makanya kembali saum itu aja yang biasa kita saum. Ya, kita saum pas Senin Kamis kan ya. Gitu. Kalau di bulan Rajab. Ya. Nah, hadis puasa Rajab yang derajatnya dhaif dan maudhu di antaranya hadis tentang keutamaan bulan Rajab. Nanti di bawah silakan baca. Yang kedua, hadis tentang puasa 1 hari sama dengan puasa 1000 tahun. Wah, luar biasa ya. 1 hari 1000 tahun, Bu. Itikaf aja 1000 bulan, Bu. Ini 1000 tahun, Bu. Terus hadis tentang puasa sehari sama dengan puasa setahun penuh. Ya. Kalau Ramadan saja, Bu. Kalau kita saum Ramadan ditambah 6 hari Syawal sama dengan saum setahun, Bu. Karena yang sebulan itu kan 30 kali 10 berapa? 300. Yang 6 kali 10 60, 360. Karena bulan Islam itu 360 hari, ya. Sama dengan setahun. Ini saum Rajab sehari sama dengan setahun, Bu. Ya. Kira-kira gimana tuh? Hebatan Rajab, hebatan Ramadan, Bu. Hebatan Rajab kan. Ya. Padahal Rasul tidak pernah saum sebulan penuh kecuali Ramadan. Jadi kelihatan, Bu, ininya, Bu. Nah, kalau orang itu lebaynya kelihatan, Bu. 1 hari, apalagi tadi sama dengan apa, Bu? 1000 tahun ya. Ini sehari sama dengan setahun saja mengalahkan saum Ramadan dan saum Syawal. Ya. Kemudian hadis tentang puasa sehari melihat tempatnya di jannah sebelum mati. Sebelum mati oleh Allah diperlihatkan surga. Wah, hebat banget ya. Tapi sayang hadisnya tidak sahih. Nanti ada, Bu, hadisnya, Bu, di bawah ya. 5. Hadis tentang puasa sehari setara sebulan. Itu Zaid bin Aslam, dia berkata, Rasulullah pernah ditanya tentang puasa Rajab. Malah Rasul balik bertanya, ya. Balik bertanya, wa aina hum min siyami Sya'ban? Ya, di mana mereka dari puasa Sya'ban? Artinya, ya, dia lebih menempatkan Rajab itu lebih utama daripada Sya'ban, lebih mengutamakan Rajab daripada Sya'ban, ya. Ketika nanya tentang saum Rajab, Rasul malah balik bertanya, wa aina hum min siyami Sya'ban. Kemudian dalam riwayat lain diceritakan kepada Rasulullah tentang suatu kaum yang melaksanakan bulan saum Rajab. Jadi ada sekelompok orang melaksanakan bulan Rajab. Oleh sahabat ditanyakan kepada Rasulullah. Rasul balik bertanya, fa aina hum min Sya'ban? Lalu di mana mereka dari puasa Sya'ban? Lalu Zaid berkata, puasa yang paling banyak dilaksanakan Rasulullah adalah puasa Sya'ban, Bu. Jadi Rajab itu enggak sebulan penuh dan tidak sebanyak bulan Sya'ban, ya. Semoga bermanfaat. Ya.
Silakan, ada yang tanya Bu? Sampai sini Bu. Ada Bu. Nah ini ininya Bu. Tuh ini hadis ini banyak Bu. Silakan ya. Udah dapat kan? Oh banyak banget Bu. Hadis-hadis tentang keutamaan saum di bulan Rajab. Tapi tidak ada yang sahih. Kalau ada yang ngingetin ponakan